Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan PPT hasil dari praktik analisis praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Hanifah Amalia Fitri dengan NIM 221510131. Konsep dan latar belakang. Yang pertama, tempurung kelapa dipilih karena karbon aktifnya memiliki luas permukaan tinggi hingga 1000 mg per gram iodium dan pori mikro untuk absorpsi zat organik seperti BOD atau COD. Sementara rambut menyerap minyak secara fisik melalui kutikula hingga 83-95% efektif. Sifat absorpsi karbon aktif tempurung kelapa berasal dari aktivasi yang membuka pori, menurunkan BOD 57% dan COD 49% pada waktu kontak 90 menit. Rambut berfungsi sebagai absorben alami minyak via mekanisme fisik menyerap molekul ke dalam rambut. Yang kedua, parameter utamanya yaitu minyak atau lemak, BOD biochemical oxygen demand, COD chemical oxygen demand, TSS total substantiated solids ditargetkan karena melebihi baku mutu minyak kurang 5 mg per liter, BOD kurang 100 mg per liter, COD kurang 200 mg per liter untuk limbah domestik. Berbahaya karena BOD per COD menyebabkan hipoksia air, eutrofikasi alga, kematian ikan. TSS menyumbat insang biota, minyak atau lemak menghambat oksigenasi. Yang ketiga, konsep waste to treat waste diterjemahkan dengan memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan rambut untuk olah limbah cair rumah tangga, mengubah limbah padat jadi media absorben dari ekonomi sirkular, daur ulang limbah murah, rupiah 0-50.000 per kilogram, kurangi volume TPA 20-30%, hemat biaya kimia 50-70%, pengurangan beban limbah keseluruhan 5 kg tempurung olah 10 liter olah limbah, minim residu sekunder. Yang keempat, keunggulan murah 400.000 sampai 500.000 prototipe, ramah lingkungan, bahan lokal, biodegradable, efektif 70 sampai 95%, BOD atau COD atau minyak, lemah, umur pakai pendek 3-6 bulan, risiko penyumbatan kurang skalabel versus konvensional, dibanding kimia koagulan lebih aman tanpa slug beracun, versus teknologi atau MBR lebih sederhana tapi kurang presisi. Desain dan konstruksi prototipe. Desain prototipe. Yang kelima, desain tabung pipa PVC dengan tinggi 1 meter, ketebalan 4 inci, inlet limbah rumah makan, grease trap perlakuan, lapisan rambut, pre-filter minyak 10-20 cm, karbon aktif tempurung kelapa filter utama 20-40 cm, outlet bersih, alir gravitasi atau kontinu 300 ml sampai 1 liter per menit. Skema inlet atau saring kasar, pratrap, rambut, absorpsi minyak, tempurung, sedimentasi, outlet. Yang keenam, proses preparasi, cuci tempurung, kering 105 derajat Celcius, pirolisis atau karbonasi 400-800 derajat Celcius 1-2 jam, aktivasi kimia H3PO4 atau HNO3 per KOH 1-20%, rendam 12-24 jam. Bilas netral, kering ulang. Tujuan karbonisasi, hilangkan volatil, tingkatkan C78-85%. Aktivasi buka pori, luas permukaan 700-1000 meter kuadrat per gram. Yang ketujuh, rambut sebagai lapisan terpisah dengan rambut namun dicampur dengan bahan lainnya. Fungsinya tangkap minyak atau lemak secara fisik, efektif, lindungi karbon dari overload. Yang kedelapan, ketebalan rambut 10-20 cm, tempurung yang menjadi arang 20-40 cm, cegah sumbat, kepadatan rambut rapat 40-50 cm, faktornya laju alir 300 ml sampai 1 liter per menit, waktu kontak 30-90 menit, risiko sumbat diatasi presaring. Implementasi dan pengujian di lapangan. Yang kesembilan, metode.
Ambil sampel pada saluran pembuangan air limbah atau bekas cuci piring dari saluran rumah makan, 2 titik inlet dan tengah. Parameter yang hanya diketahui secara fisik yaitu minyak atau lemak karena kami tidak melakukan pengukuran parameter yang hanya bisa dilakukan di lab. Jadi pada saat sebelum dan sesudah pengolahan kami hanya mengetahui tingkat perubahan pada parameter minyak atau lemak dan bau saja. Yang ke-10, prosedur pengujian prototipe dilakukan dengan cara alir limbah secara kontinu seperti air keran, bukan diam di ember. Tuang 300 ml limbah dapur ke atas alat, biarkan mengalir 1-2 liter per menit selama 60-90 menit agar bersih. Yang ke-11, kendala. Kendalanya yaitu filter rambut mudah sumbat minyak, solusi cuci rutin pakai air bersih, instalasi susah di dapur sempit, solusi buat alat modular mudah dipasang. Analisis data dan hasil. Yang ke-12, prototipe yang kami buat cukup efektif untuk mengurangi kekeruhan dan bau, namun tidak diketahui seberapa tingkat efektifnya karena kami keterbatasan alat ukur parameter dan tidak melakukan tes lab, jadi kami hanya bisa melihat secara fisik seperti gambar berikut. Rambut paling bagus tangkap minyak atau lemak karena lengket seperti spons, ditambah lagi dengan balutan kasa pada rambut. Secara teori tempurung kelapa unggul kurangi BOD karena pori-porinya hisap kotoran organik. Namun yang kami perhatikan secara fisik, tempurung kelapa yang sudah menjadi arang berfungsi dalam mengurangi bau pada limbah. Penjelasannya yaitu saat air limbah mengalir lewat arang atau dari tempurung kelapa, molekul bau menempel kuat di permukaan arang via absorpsi, mirip spons hisap gas busuk. Yang ke-14, dibandingkan dengan hasil penelitian sejenis yang hasilnya konsisten mengalami perubahan, namun hasil yang kami dapatkan tidak sejernih pada penelitian lain. Faktor yang menjadi penyebabnya kemungkinan pada bahan yang tidak sama persis, cara pembuatan alatnya, dan kami tidak melakukan uji lab sehingga kami tidak mengetahui tingkat perubahan parameter yang ada secara hasil lab. Yang ke-15, umur filter 3-5 bulan, olah 5 liter sampai 10 liter, tanda jenuh yaitu air keluar keruh atau alir lambat. Refleksi, dampak, dan pengembangan. Yang ke-16, biaya bikin alat 400-500 ribu sesuai dengan budget yang telah kami keluarkan, lebih murah dari IPAL Kimia yang harganya kisaran 2-5 juta, cocok untuk UMKM balik modal cepat. Yang ke-17, prototipe mengurangi BOD, COD, minyak atau lemak, dan TSS, mencegah eutrofikasi di mana limbah organik tinggi, memicu ledakan alga yang menghabiskan oksigen sungai. Akibatnya, ikan dan biota air bertahan hidup lebih baik. Kekeruhan berkurang sehingga cahaya matahari tembus untuk fotosintesis dan bau busuk hilang karena absorpsi senyawa volatil oleh arang tempurung kelapa. Tempurung kelapa atau limbah keras sulit terurai dan rambut limbah salon yang biasanya menumpuk di TPA kini dimanfaatkan sebagai filter, mengurangi volume sampah padat. Ke-18, rekomendasi utama meliputi integrasi fitoremediasi menggunakan tanaman seperti paku tanduk Ceratopteris thalitroides pada tahap outlet untuk bioremediasi nitrogen sisa. Tambahkan aerasi sederhana dengan pompa udara untuk oksidasi organik ekstra, serta optimasi desain menjadi modul scalable kapasitas 500 liter per hari. Menggunakan tabung PVC bertumpuk guna meningkatkan efisiensi operasional pada UMKM. Yang ke-19, perawatan mencakup pembersihan inlet dan lapisan rambut secara mingguan dengan backwashing 10-20 liter air untuk cegah penyumbatan. Ganti media tempurung kelapa setiap 3 bulan atau saat laju alir turun 50%. Pantau BOD outline bulanan, panduan singkat yang pertama yaitu mingguan, siram air bersih 5 menit. Yang kedua, bulanan, tes pH atau BOD sederhana. Yang ketiga, gunakan sarung tangan, catat hasil di buku harian. Ke-20, sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan, proyek ini mengajarkan aplikasi praktis teori epidemiologi lingkungan dalam mengurangi risiko penyakit berbasis air melalui intervensi berbasis komunitas. Project-based learning memperkuat kemampuan analisis data lapangan, kolaborasi dengan UMKM, dan inovasi solusi rendah biaya yang berkelanjutan untuk isu sanitasi di daerah tropis seperti Indonesia.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.